Beberapa jenis gulma yang tumbuh di bawah naungan tanaman teh dan sangat merugikan adalah Staria plicata, Paspalum conjugatum, Oplismenus compositus, Dreimaria cordata, Oxalis sp, Micania, Ipumea triloba, dan Panicum repens. Gulma yang berkembang biak di sekitaran tanaman pokok merupakan pengganggu dan pesaing bagi tanaman pokok karena harus berbagi dalam memperoleh cahaya, air, unsur hara, dan ruang tumbuh. Mereka secara bersama-sama membutuhkan unsur hara, air, matahari, dan ruang untuk pertumbuhannya, sehingga tak dapat dihindarkan terjadinya kompetisi. Sebagaimana dalam ilmu persaingan, maka yang kuat akan menang atas yang lemah. Konsep ini pun berlaku antara gulma dengan tanaman pokok. Jika populasi gulma cukup padat dan jenis gulmanya termasuk gulma jahat, maka sudah dapat dipastikan tanaman pokok akan kalah bersaing. Kerugian yang diakibatkan gulma tidak sama dengan kerugian akibat hama ataupun penyakit. Baik hama atau penyakit, gejala yang ditimbulkan terlihat jelas pada fisik tanaman. Sementara pengaruh gulma tidak begitu tampak terhadap fisik tanaman, akan tetapi kerugian akibat gulma sangat berdampak pada produksi tanaman dan kehilangan hasil. Kerugian gulma pada tanaman teh dibedakan menjadi dua, yaitu kerugian langsung dan tidak langsung. Kerugian langsung berupa kehilangan hasil tanaman akibat terjadinya kompetisi terhadap nutrisi, air, dan cahaya. Sedangkan kerugian tidak langsung dapat menyebabkan terhambatnya aksesibilitas, terutama dalam efisiensi dan efektivitas pemupukan, sulitnya dalam pengendalian hama dan penyakit, kesulitan dalam pengairan, dan kesulitan dalam proses pemanenan serta pekerjaan lainnya. Dan yang terpenting lagi, seringnya gulma menjadi tanaman inang bagi hama ataupun penyakit. Untuk pengendalian gulma, secara umum pengendalian gulma bertujuan untuk membatasi pertumbuhan dan perkembangan populasi gulma sehingga secara ekologis dan ekonomis tidak terlalu merugikan. Untuk mengambil tindakan pengendalian yang tepat, biasanya dipilih dua cara pengendalian yang dianggap termudah dan termurah untuk dilakukannya pengendalian, yaitu menggunakan herbisida dan pengendalian secara mekanis. Untuk pengendalian mekanis ditujukan untuk menekan pertumbuhan gulma, yaitu dengan cara merusak bagian-bagian gulma sehingga gulma pun mati atau minimal pertumbuhannya terhambat. Pengendalian secara mekanis dapat dilakukan dengan penyiangan secara manual menggunakan alat atau cangkul dan alat potong rumput. Sedangkan untuk pengendalian gulma secara kimiawi kebanyakan dilakukan dengan menggunakan herbisida yang bekerja sebagai racun sistemik.